Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, di sini saya dan tim akan mempresentasikan dokumen pengembangan aplikasi yang dimana pada dokumen tersebut kami membuat sebuah aplikasi e-commerce, yaitu e-commerce petani atau kami sebut Itani. Itani adalah sebuah platform e-commerce yang dirancang khusus untuk membantu para petani untuk memasarkan hasil panen mereka secara online kepada pembeli tanpa melalui pengepul. Dengan aplikasi Etani dapat membantu petani untuk memaksimalkan hasil panen mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram use case, yaitu diagram yang menghubungkan interaksi antara aktor dan sistem. Untuk diagram use case kami di sini terdapat dua aktor, yaitu aktor penjual atau petani dan juga pembeli. Dan untuk use case-nya ini ada beberapa use case. Yang pertama ada register. Register berfungsi untuk penjual atau petani mendaftarkan diri atau registrasi. Kemudian di sini ada view katalog. Untuk view katalog yaitu menampilkan produk. Kemudian di sini ada login. Nah, untuk login yaitu use case yang berfungsi untuk petani ataupun penjual atau pembeli masuk ke akun mereka sendiri dengan menggunakan email dan password. Kemudian di sini ada view report. Untuk view report yaitu use case yang hanya dapat diakses oleh petani kemudian ataupun penjual. Kemudian di sini ada pemesanan. Untuk pemesanan yaitu order, yaitu use case yang bisa dilakukan oleh atau hanya bisa diakses oleh pembeli atau penjual. Kemudian di sini ada update produk yang otomatis terupdate ketika ada pemesanan, ataupun di sini ada use case kelola produk. Nah, untuk kelola produk yaitu use case yang berfungsi untuk petani mengelola produk seperti tambah atau edit atau hapus produk. Nah, setelah adanya kelola produk dan pemesanan maka otomatis akan ada update produk. Kemudian di sini ada pengiriman yang ketika barang sudah dikirim maka akan dapat dikembalikan jika ada kerusakan atau ketidaksesuaian. Makanya di sini ada use case pengembalian. Kemudian di sini juga ada pembatalan ketika pemesanan sudah dilakukan tapi ingin membatalkan, maka bisa dibatalkan dengan adanya use case ini. Kemudian sebelum lanjut ke tahap-tahap selanjutnya, di sini ada juga pembayaran. Nah, untuk pembayaran jika misalkan si barang tidak sesuai dan dikembalikan, maka uang bisa di refund. Kemudian di sini ada use case memberi feedback dan membalas feedback atau lebih kita kenal yaitu ulasan. Jadi si pembeli ataupun penjual di sini dapat membalas feedback dan si pembeli dapat memberikan feedback atau ulasan. Kemudian di sini ada chat online yang dimana berfungsi untuk melakukan komunikasi lebih lanjut lagi agar barang yang dipesan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, itu adalah diagram use case yang kami buat. Selanjutnya di sini saya akan langsung juga menjelaskan diagram activity. Untuk diagram activity yaitu diagram yang menggambarkan proses atau gambaran berjalannya sistem dan pengguna. Untuk selanjutnya yaitu diagram activity, yaitu diagram yang menggambarkan proses-proses yang terjadi pada sistem. Untuk diagram activity yang pertama yaitu ada diagram activity petani ataupun penjual. Yang pertama di sini penjual ataupun pengguna bisa membuka website, menampilkan landing page oleh sistem, dan juga kemudian si pengguna bisa melakukan login, registrasi ataupun memilih produk. Jadi pada tampilan landing page tersebut ada login, registrasi ataupun tampilan produk atau view produk. Kemudian di sini bisa lanjut ke registrasi. Untuk registrasi sistem menampilkan form registrasi yang dapat diisi oleh data pengguna seperti email, password, dan sebagainya. Kemudian submit registrasi yang kemudian datanya akan tersimpan setelah verifikasi akun. Kemudian di sini bisa melanjutkan ke login. Nah, untuk login setelah login memasukkan data pada form login seperti email dan password. Jika
benar maka akan dilanjutkan ke dashboard, dan jika salah akan kembali lagi ke tampilan login. Kemudian misalkan jika tidak ingin melanjutkan login, maka dapat dikembalikan lagi ke, atau misalkan belum mempunyai akun, maka akan dikembalikan lagi ke registrasi. Setelah menampilkan dashboard, kemudian di sini si pengguna atau penjual bisa melakukan pesan, kemudian mengelola produk ataupun melihat laporan. Nah, setelah itu pengguna misalkan pesan terus menampilkan halaman produk, kemudian di sini si sistem juga dapat menampilkan halaman kelola produk jika si pengguna membuka kelola produk, kemudian di sini dapat menambahkan produk baru, kemudian si sistem menampilkan tambah produk, kemudian pengguna melakukan input, validasi hingga akhirnya ke update produk, dan produk tersimpan di sistem. Kemudian di sini selanjutnya yaitu activity pembeli. Untuk activity pembeli sebenarnya hampir sama dengan activity penjual, hanya saja untuk di bawahnya ataupun tahap-tahap selanjutnya berbeda. Seperti pada tampilan dashboard, si pembeli hanya ada dua menu utama, yaitu pesan dan juga memesan produk. Untuk memesan produk di sini pembeli dapat melakukan pemesanan dengan menekan pesan produk, kemudian si sistem menampilkan halaman pemesanan, kemudian menampilkan checkout. Setelah itu validasi pemesanan, menampilkan pembayaran, dan melakukan proses pemesanan lebih lanjut lagi, lanjut ke notifikasi status pemesanan. Baik, itu penjelasan mengenai diagram activity dan juga diagram use case. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dalam sistem metani terdapat kelas diagram, yang dimana kelas diagram merupakan representasi hubungan antar kelas yang di dalamnya terdapat atribut dan metode. Yang pertama, kelas katalog. Kelas katalog di sini akan menampilkan view berupa data-data produk. Oleh karena itu di dalamnya terdapat metode get data produk. Kemudian login. Login memiliki yang pertama validation login, yang kedua validation authorization, yang ketiga return status dan view. Dalam validation login nanti di sistem akan memvalidasi apakah ada atau tidak kredensial yang berupa email dan password yang dikirimkan oleh user. Kemudian validation authorization merupakan autorisasi yang memisahkan antara fungsi petani dan pembeli. Kemudian registrasi sama saja seperti kita memasukkan data kepada database, pada sistem. Namun di sini data yang dimasukkan adalah berupa data dari user. Metode-metode yang terdapat dalam registrasi, yang pertama validation registration, yang berguna untuk memvalidasi apakah user memasukkan data dengan benar, apakah user memasukkan data atau tidaknya, dikarenakan ada beberapa data yang required atau harus dimasukkan. Yang kedua, create account atau store, yang dimana memasukkan data ke database, return status, kemudian dilanjutkan ke login dan view. Kemudian data user. User memiliki metode info yang dimana dapat mengambil info tentang usernya. Kemudian login dan logout. Di sini terdapat dua user. Yang pertama user dengan role pembeli dan user dengan role petani. User dengan role pembeli dan user dengan role petani merupakan inheritance atau keturunan dari user. User dengan role pembeli memiliki metode sebagai berikut. Yang pertama info, login dan logout, sama seperti user. Dan sebagai metode tambahannya, yang pertama itu pembeli dapat order. Oleh karena itu terdapat metode order. Kemudian dapat mengirimkan feedback dan membayar. Di kelas order terdapat 4 metode. Yang pertama get data produk, get data petani, get data pembeli, dan update produk. Hubungan pembeli dan order yaitu
pembeli boleh tidak mengorder atau lebih dari satu order, sementara order harus ada satu pembeli dan tidak boleh lebih dari satu pembeli. Kemudian selanjutnya kelas payment gateway. Kelas payment, dalam kelas payment terdapat atribut ID, nama kredit, balance, yang di dalamnya terdapat operation, autentikasi, payment, dan validasi akun. Dilanjutkan ke order detail. Order detail di sini ada quantity dan status, memiliki metode kalkulasi subtotal dan return response. Perbedaan order dan order detail di sini. Order itu akan mengkalkulasikan seluruh barang-barang yang dibeli, namun order detail hanya mengkalkulasikan per item, tidak secara keseluruhan. Dilanjutkan ke kelas petani. Kelas petani merupakan user yang memiliki role sebagai petani, di mana memiliki metode. Yang pertama, mengelola produk, membalas produk, dan get reward. Dalam kelas mengelola produk terdapat beberapa metode. Yang pertama, get data produk, kemudian create, update, delete produk, dan validation create product, yang akan memvalidasi nantinya apakah petani emang benar akan memasukkan data itu atau tidak. Kemudian data produk, kelas produk. Di sini kelas produk memiliki atribut sebagai yang pertama ID produk, yang kedua nama produk, stok, dan harga. Yang memiliki metode yang pertama get price, kemudian update produk. Dilanjutkan ke kelas report. Kelas report di sini akan mengambil data dari order, yang dimana order itu terdapat data produk dan data total yang nantinya akan dikalkulasikan oleh sistem untuk menampilkan secara persentase atau bisa digrafikan, yang akan menampilkan pendapatan bulanan dan pendapatan total. Dilanjutkan ke sequence diagram. Di sini sequence diagram dalam skenario order. Yang pertama, dalam sekuen ini memiliki aktor utama yaitu petani. Ketika petani view order, melihat order yang masuk ke dalam datanya, di sini order akan langsung mengambil data dari order detail, produk, dan paymentnya. Kemudian petani dapat mengupdate status apakah produk itu diterima atau ditolak. Kemudian dikembalikan lagi ke petani berupa statusnya sudah diupdate. Kemudian untuk berikutnya order di bagian pembeli. Di sini aktor utamanya pembeli. Ketika pembeli sudah memilih produk, kemudian check out atau place order detail akan mengambil data dari produk dan data payment type-nya nanti akan dikalkulasikan berapa jumlah uang yang dibutuhkan, kemudian akan dikirim datanya ke order dan akan diperlihatkan kepada pembeli. Selanjutnya bagian sequence report. Sequence report yang pertama yaitu order detail akan mengambil data dari order dan akan mengambil data dari produk. Keseluruhan order akan diambil datanya oleh report, yang di dalamnya ada order status dan total. Setelah dikalkulasikan nanti akan ditampilkan kepada user berupa income per bulan, income total, dan jumlah ordernya berapa. Sudah sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan kepada kawan saya. Lanjutkan pada diagram SSD. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi diagram pada sisi penjual. Penjual akan mengirimkan sebuah message berupa register, login, call produk, live chat, dan reward kepada sang petani
dan sistem petani mengirimkan message kirim produk berupa produk yang akan dikirimkan pada jasa ekspedisi. Kemudian menginput saldo atau uang uang hasil penjualan kepada bagian saldo atau di sini berupa pihak ketiga atau ATM. Pada bagian create produk, membuat produk. Pada bagian katalog, menginput data akan masuk kepada pola produk, maka di sini akan melakukan update data atau update stok. Pada create report atau membuat laporan, maka akan dikirimkan pada bagian view report. Pada bagian pembeli, di sini pembeli mengirimkan message berupa register, wajib memilih produk, konfirmasi order, dan membayar. Sistem e-tani akan mengirimkan payment atau pembayaran kepada bagian payment gateway dan ada status payment status atau status pembayaran. Pada bagian kelola produk, di sini sistem e-tani mengirim data produk atau mengambil data produk pada bagian produk katalog, lalu mengambil view detail atau pada bagian produk page, lalu confirmation order pada control order, lalu create order untuk membuat sebuah order. Jadi lanjut pada start machine diagram. Di sini pada bagian register, misalkan seorang user akan diarahkan kepada page awal, lalu dikonfirmasi apabila memiliki akun, si user akan langsung diarahkan pada halaman login dan proses selesai. Apabila user tidak memiliki akun, maka akan dilanjut kepada bagian register, diarahkan ke register, lalu akan mengisi data dan proses pun selesai. Pada bagian pembeli, apabila pembeli melakukan login, verifikasi data, apabila data salah maka akan diarahkan pada halaman login. Apabila benar maka akan diarahkan kepada sistem e-tani, di mana si pembeli dapat melakukan pemesanan. Dalam melakukan pemesanan, maka sebuah order atau produk akan ditambahkan pada keranjang. Setelah ada di keranjang, maka produk tersebut akan diarahkan pada bagian checkout dan terakhir diarahkan pada bagian pembayaran dan proses pun selesai. Apabila memilih live chat, maka akan ditampilkan kepada isi list chat pada para penjual tersebut dan proses pun selesai. Pada bagian feedback, sistem petani akan menampilkan bagian feedback pada beberapa produk atau pesanan yang telah selesai dan proses pun selesai. Pada bagian refund, si user akan diarahkan untuk mengisi data yang akan produk yang akan di refund dan proses pun selesai. Pada bagian penjualan, penjual akan melakukan login. Apabila verifikasi data gagal akan diarahkan kepada halaman login. Apabila benar maka akan diarahkan pada sistem e-tani. Pada bagian ini ada kelola produk, di mana pada halaman kelola produk, di mana seorang penjual atau user bisa melakukan tambah produk, update produk, view, dan hapus produk. Di mana apabila melakukan tambah produk, pada tampilan tambah produk, maka si user akan melakukan isi data dan proses pun selesai. Pada update produk, maka user akan mengisi atau memperbarui data pada produk-produk yang ia pilih dan proses pun selesai. Pada view produk atau melihat produk, seorang user akan ditampilkan bagian-bagian produk yang ia miliki dan proses pun selesai. Pada hapus produk, seorang user dapat memilih produk yang akan ia hapus dan proses pun selesai. Pada bagian live chat, seorang user akan diarahkan pada bagian chat dan ada halaman atau list yang berisi chat para penjual atau pembeli dan proses pun selesai. Pada bagian pembalasan feedback, user akan diarahkan pada halaman pembalasan feedback, di mana ini berupa isi dari list feedback yang akan diisi, dilanjut kepada isi balasan feedback apa yang akan dikirim dan proses pun selesai. Pada bagian refund maka seorang penjual akan diarahkan pada produk apa saja yang telah ia refund dan proses pun selesai. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai
komunikasi dan state machine diagram akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram yang selanjutnya, yaitu komponen diagram. Langsung saja, di sini pengguna berinteraksi dengan aplikasi Etani yang kemudian mengirimkan permintaan ke server. Server ini mengakses database, yang mana database yang kita gunakan adalah MySQL. Server ini mengakses database untuk mengambil atau menyimpan data. Lalu jika ada transaksi keuangan, sistem ini akan berinteraksi dengan komponen bank, dan untuk pengiriman barang, sistem ini bekerja sama dengan jasa ekspedisi. Lalu semua komunikasi dilakukan menggunakan network. Dan untuk pengembangan aplikasi ini, kita menggunakan framework Laravel dan Ajax. Dan untuk bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Itu penjelasan sedikit tentang komponen diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram yang selanjutnya, yaitu deployment diagram. Bisa kita lihat di sini ada hosting server. Di hosting server terdapat web server yang menerima permintaan dari web browser pengguna dan meneruskannya ke aplikasi server untuk diproses. Aplikasi server menjalankan logika aplikasi, lalu ada juga database, yang mana database itu untuk menyimpan data-data berupa informasi pengguna, data penjualan, data pembelian. Selanjutnya kita lihat di PC client. Di PC client di situ ada dua komponen, yaitu internet dan web browser, yang mana internet dan web browser itu digunakan untuk mengakses aplikasi Etani ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh rekan saya. Sekian penjelasan dari kami mengenai dokumen pengembangan aplikasi Etani. Kemudian untuk contoh atau gambaran aplikasinya akan didemonstrasikan untuk pada video selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.